Halo teman-teman, sekarang saya sedang ada di atas subwoofer JBL BRX. Dari kemarin-kemarin saya selalu ada di atasnya subwoofer JBL VTX dan sekarang saya sedang ada di subwoofer yang berbeda. Ini adalah subwoofernya JBL BRX dan di atas ini juga ada satu speaker yang saya gantung 10-10. Aman ya? Dia JBL BRX juga. Oke. Saya sekarang ada di gedung ACC Uner dan di belakang saya adalah satu speaker. Di belakang saya lagi ini adalah sebuah panggung yang besok akan diisi oleh 4 guest star. Pertama adalah Viera Tail, Malik The Essentials, Reality Club, dan satu lagi band yang lumayan legend, Andre the Backbone. Tuh, oke? Nah, besok akan ada perform di situ dan kita menggunakan satu speaker brand dari JBL, yaitu JBL BRX 308. Kita pasang 10-10 dengan outfill-nya 4 kanan, dan ada center fill-nya itu 22 gitulah ya. Tapi saya tidak akan membahas sendirian, seperti biasanya saya akan mengajak satu orang yang ada di Cakra kalau kita ngomongin sound system. Satu orang Ya, di samping saya Bapak Fajar seperti biasanya. Halo Jar. Halo. Jar, kita hari ini di sebuah gedung yang lumayan menggema. Sebuah gedung yang lumayan menggema, tidak terlalu besar gedung ini. Terus dirimu sampai masang BRX 10 kanan 10 kiri, lalu ada apa itu? Outfill ya? Outfill 4 kanan 4 kiri, lalu ada center fill 2 kanan. 2 kanan 2 kiri lah ya. Oke, Jar. Nah, sama satu tatanan subwoofermu. Tolong dijelaskan ini tatanan subwoofer apa sehingga kamu kenapa harus menggunakan sistem seperti ini. Jadi teman-teman, saya bahwasanya kalau di Cakra itu ketika saya dapat sebuah project, saya akan melemparkan ke manajer saya, Mas Leo. Dari Mas Leo, dia akan dilemparkan ke Fajar untuk audio dan menyerahkan, dan kita berdua menyerahkan totalitas ke Fajar. Apapun eventnya, seperti apapun, ketika dia minta sebuah sistem, kita turutin, pun lighting pun gitu, kita turutin. Karena menurut kami, kalau sudah ngomongin sebuah sistem, sebuah audio yang baik, saya tidak lebih baik daripada Fajar ketika menentukan. Makanya saya tidak pernah mengerem sedikit pun, ya sedikit-sedikit sih ngeremnya, gitu ya. Sedikit-sedikit, tapi kan banyak lossnya ya. Saya membebaskan, intinya tuh membebaskan si Fajar mau gambar, mau bawa, mau buat sistem seperti apa, intinya kepuasan klien dan juga yang terbaik sama Cakra itu bisa kita kasih ke orang-orang. Dan event ini Fajar menggunakan sistem ini digambar-gambar sendiri lah, ditentukan sendiri, dan aku mau tanya, Jar, kenapa kamu menggunakan semua sistem yang kamu pakai di sini? Oke, silakan Jar. Mungkin kalau yang pertama dari line array-nya dulu ya Mas. Boleh. Line array-nya dulu itu pakai 10 sebetulnya sih kalau di gambar itu cuma 8 ya. Cukup. Cuman karena aku pengen nembak yang di ujung atas sana tuh. Oke. Jadi aku butuh 10 yang dimana 2 box itu aku tekuk agak ke atas sedikit. Oh, buat biar atas nembaknya ya. Ke atas. Berarti kita istilah kata ngereknya itu ya juga lebih tinggi ya. Agak lebih tinggi ya. Karena mungkin kalau pakai 8, jadi kan angel line array-nya nanti mungkin terlalu neko atau gimana, yang dimana ada beberapa titik itu pasti ada comb filter. Apa? Istilah comb filtering. Jadi comb filter apa? Comb filtering itu kayak suara itu agak hilang gitu Mas. Oke. Oh gitu. Karena frekuensinya bertabrakan aja. Dimana karena gedung kan pakai lantai, terus atapnya juga kayak gini. Oke. Menggema banget sih. Memang salah satu gedung yang punya tantangan bagi orang audio itu ini, ACC Uner ini ya. Menggemanya luar biasa. Oke, terus? Oke, dari line array, terus habis itu untuk sub pun awalnya aku gambar pakai sistem cardioid yang pernah dijelasin sebelumnya. Oke. Tapi karena dari posisi sub dan stage ini terlalu dekat, jadi jaraknya cuma berapa meter? Cuma 1,5 meter kalau nggak salah. Pun di venue-nya, area venue ini juga nggak terlalu yang lebar juga. Jadi setelah saya pikir-pikir, sistem Enfire ini yang paling cocok sih Mas. Apa tadi? Cardioid sama Enfire. Apa bedanya cardioid itu apa? Aku orang awam ya. Apa cardioid itu apa? Enfire itu apa? Paling gampangnya itu kalau cardioid, tataran sub kanan kiri nih, LR nih, itu ada beberapa sub yang dibalik, hadapnya dibalik. Oke. Gitu. Kalau Enfire itu ditumpuk,
depan belakang gitu. Itu gampangannya ya. Gampangannya. Gampangannya ya. Kalau umpamanya pengen tahu lebih detailnya, katanya kalau Enfire suaranya bisa loncat ke atas. Kayak gitu ya? Iya Ya, kan? kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu ya. Ikuti kursus sound system mulai dari nol. Oh, enggak ada. Oke, lanjut. Ini apa tuh namanya? Outfield. Outfield itu ya karena dari segi tribunnya sebelah sana Oke. kurang merata aja sih. Jadi aku tambahin outfield. Oke, ini berarti untuk tribun atas Untuk ya. tribun yang atas yang sisi kanan kiri. Oke. Dari subwoofer ini sudah selesai, lalu ke center field ya. Center field untuk meratakan area sini ya. Oke, dan kita tahu bahwasanya subwoofernya si BRX itu kan 2x15. 2x15. Tapi banyak yang bilang bahwasanya 2x15-nya dia itu agak beda katanya. Ya, Lebih apa sih? kalau Agak sini dong, jangan jauh-jauh kamera. waktu awal-awal dulu, awal-awal di Cakra ya, masih pakai BRX itu sebetulnya agak kaget aja sih. Maksudnya 2x15 tapi suaranya kok lumayan gitu. Oke. Dalam segi subwoofer harusnya dia itu paling enggak kalau 18 bisa lebih pansi sih. Cuman kalau 2x15-nya BRX ini nggak tahu terakhir kita pakai waktu di Probolinggo itu cuman pasang 33 lapangan kurang lebih 50 meter ya. Iya. Masih kerasa ya? Masih kerasa. Iya. Aku bahkan pernah nge-hire sebelum Fajar masuk ke sini, aku pernah nge-hire artis, dia aja nggak ngeh ternyata 2x15 tuh speaker. Oke, dan kita tambahin 2 speaker lagi. Di sini ada speaker ini ya, 2x18. 2x18. Untuk apa nih? Harus masang. Ini aku pakai satu brand. Ini adalah speakernya Cakra yang seri lama. Cakra itu pernah punya speaker SPL audionya. Surabaya banget. Surabaya Pride lah. Siap. SPL audio. Ini saya pakai 2x18. Ini kamu pakai untuk apa, Jar? Udah ada sebetulnya sound atau gimana? kalau lihat dari lokasi acaranya Mas ya, kalau sub segini banyak itu terlalu over sebetulnya. Oke. Cuman tujuanku itu bukan yang kenceng-kencengan sub juga. Jadi karena yang sisi kanan kiri ini aku Enfire. Nah, yang 2x18-nya SPL ini itu aku mainin delay antara kanan sama kiri itu buat subnya itu biar nggak terlalu apa ya bahasa gembuk. Jadi Biar agak tidak terlalu empuk. ya karena ruangannya udah gema gitu. Oh. Jadi agak keras sedikit. Atos lah bahasa Surabaya. Oh gitu. Agak dorong aja. Tapi dengan konfigurasi level dan delay yang kemarin malam mungkin jam berapa anak-anak jam 12 sampai jam setengah 4 nyari sub doang. Nyari suara sub doang kamu 3 jam setengah? Ya kurang lebih. Oh, emang bisa ya suara dicari ya? Ya. Nggak kelihatan tuh. Gak cuman uang bos. Dan kita akan bahas atas panggung sama sistem panggung sama Fajar. Saya juga akan ngebahas lighting. Oke teman-teman. Dan sekarang saya sedang ada di FOH. Di samping kita Jar, ini kan ada apa nih? Mixer Midas Heritage HD. Lalu ini sini lihat kamera. Ini ada Midas M32. Oke Jar. Jar aku mau tanya, di sini kamu menggunakan 2 mixer. Oke. Satunya fungsinya untuk apa? Satunya fungsinya untuk apa? Oke, jadi gini Mas, di event Anesthesia ini kan ada guest artisnya ya 4. Yuk, betul. Terus pun lokalnya banyak. Lokalnya Maksudnya banyak. lokal itu dari band mahasiswa, pun dari band lokal. Terus ada pra acara kayak drama atau musikal. Nah, karena juga kita memenuhi kebutuhan dari salah satu artis yang di mana MOH itu butuh mixer GL ya minimalnya. Jadi M32 aku tarik di depan buat sub mixer untuk lokal. Jadi untuk guestar nanti untuk artisnya pure pakai HD sama GL. Oh gitu. Apa tadi sub mixer? Ya. Maksudnya itu apa? Sub mixer itu apa? Sub mixer itu jadi kayak mixer apa ya bahasanya itu Mas? Kayak mixer kedua. Jadi nanti dari mixer kedua ini mixer masternya tetap HD, dari mixer kedua ngirim LR ke sini, baru ini ngirim ke PA gitu. PA. Dan di sana cuma ada 1 mixer monitor. Iya. Oke, ini menarik banget buat kita bahas. Sekarang bagaimana cara menyatukan 2 mixer dengan brand yang sama tapi jenisnya beda. Ya. Oke. Bagaimana cara Mujar menyatukan 2 mixer ini menjadi sebuah satu sistem ke sistem BA? Bisa mulai kita jelaskan ayo? Bisa, sambil jalan atau gimana? Awal dari sini dulu. Awal dari sini dulu. Oke. Dari sini gimana? Jadi prosesnya? Mixer masternya kan yang tak pakai Midas HD ini. Oke.
Jadi dari M32 ini cuman kirim LR yang dimana 2 channel masuk ke salah satu input yang kosong DAD. Jadi di sini semua channelnya dimasukin sini, Ah, lalu kita keluarin jadi 2 untuk output masuk ke sini. band lokal, Oke. terus MC, habis itu dari visual Heeh. masuk ke M32 semua. Inputnya masuk ke sini. Ah. Oke. Habis itu dari LR M32 kirim ke Mixer Midas HD. Oke, gitu. 2 channel aja. 2 channel aja. Sesimpel itu sebenarnya. Ya. Tidak ada perangkat atau piranti tambahan di sini? Nggak ada kalau di sini. Nggak ada, tinggal Kalau di outputnya sana. masukin ke sini aja. Ya. Oke, terus dari sini ke sananya kita pakai. DL yang DL dari Midas HD ini. Oh, di sana nanti ada DL231 itu ya? 231 ya. Kita sambungin pakai kabelan itu ya. Mm, Oke, sekarang kita mau ke sana, Jar. Boleh, Yuk, oke. Ayo sambil kita ke sana ya. Oke, kameramen mundur sedikit. Oke, gantian kameramennya mundur. Oke. Sambil jalan. Oke. Oke, Jar, kita sambil jalan mundur ya. Ya. Oke. Aku mau tanya, dalam menggunakan sini kamera sama sambil jalan. Jar, dalam menggunakan aku tanya deh, kenapa kamu tidak menggunakan satu mixer saja? Apabila kita bisa bilang HD ini kan channelnya banyak, kenapa nggak satu mixer aja? Yuk sambil jalan yuk, sambil ke MH. Jadi- Kenapa nggak satu mixer aja? Kenapa harus ada HD? Kenapa band lokalnya nggak taruh situ juga gitu loh? Oh, jadi sebetulnya itu kalau satu mixer pun bisa, Mas. Oke. Kita juga lihat dulu kondisinya kan dari panggung ini kan nggak sebesar kalau stick yang outdoor. Oke. Terus yang kedua dari segi MOH pun sempit kan, Mas. Kecil lah paling nggak. Oke. Jadi kenapa kok lokal dan MC semua masuk ke Midas M32? Jadi biar nggak sharing channel sama artisnya. Oh gitu. Jadi udah jalan sendiri-sendiri. Oke, dan itu emang sudah kamu rencanain dari awal ya sistem Sudah ini ya? rencanain dari awal. Oke, yuk, sini. Oke, dan sekarang kita sudah sampai di MOH. Sekarang kita coba lihat sistemnya, Jar. Yang mana, Jar? Yang kamu maksud tadi. Berarti dari mixer berarti dari Midas HD Ya. keluar tuh satu output kabelan. Oke, masuk kemana nih, Jar? Ke Sini. kelihatan nggak ini dari sini? Oke, nanti aku shoot sendiri. Oke, di sini ada DL231 ini, 2 biji. Jadi Ini Midas DL231. HD, Oke. di sini. Masuknya berarti ke situ. Ke sini. Dari situ terus? Dari sini ke PA langsung. Oh, dari sini ke PA. Ya, karena kan Midas HD sebagai master mixernya. Master mixer. Oke. Lah. Kalau MT32 LR-nya kan dari lokal mixernya ke Midas HD tuh. Nah, Oke. input dari band terus pengisi acara yang notabene-nya selain yang Guester ya, itu masuknya ke DLM32 yang di sebelah sana, Mas. Oke. Jadi udah jalan sendiri-sendiri DL-nya. Oke. Lalu bagaimana? Ini ada satu konsol dengan brand lain, DL-nya juga lain. Lalu bagaimana ini bisa terintegrasi? Berarti kita punya 3 DL dengan jenis berbeda nih. Ya, DL231 dari Midas Pro, lalu ada DL32 dari M32, lalu sekarang ada Yamaha Tio kita. Yamaha Sama Tio 2 biji. 2 biji juga. Bagaimana cara kamu mengintegrasikan 3 jenis brand yang berbeda dengan barang dengan sistem yang berbeda? Sebetulnya kuncinya cuma satu sih, Mas. Kita di splitter aja. Kuncinya di splitter. Ya, Kita bisa kuncinya lihat. main di splitter aja. Oke. Jadi dari keseluruhan input itu masuk di splitter kita ini. Mana splitternya? Ini. Oke. Dari splitter kita ini nanti yang mecah ke DL231 sama Tio gitu. Dan DL32. Oke. Oh gitu. Oke. Jadi dari splitter ini mecah 3 nanti. Lah, dari splitter sendiri salah satu skinnya nanti buat untuk band lokal, khusus untuk band lokal. Oke. Jadi udah enggak jadi satu sama Questarnya. Oh gitu. Oke. Dan ini apakah sistem seperti ini terbilang sulit atau ya ini sebenarnya sistem biasa aja sih, Mas? Ya. Sebetulnya kalau dibilang sulit mungkin enggak, tapi memang kalau belum pernah dicoba dan kalau nyobanya langsung on the spot gini biasanya agak bingung sih. Dan agak beresiko, takutnya ada miss-nya dikit miss gitu. Jadi sebelum kita pakai sistem ini di workshop itu udah kita coba dulu Oke. perpindahan
workflow-nya gimana, perpindahan charge over-nya gimana, secepat apa gitu sih. Mas. Oh, wah. Jadi by riset aja. Gitu sih Mas. Dari awal ya, acara awal kan band lokal nih. Band lokal itu karena di M32. M32 jadi aku masukin di DL32 ini. Oh, ini DL32. Jadi di split analog DL32 sama Yamaha GL5. Oke, gitu aja ya. Gitu aja. Jadi inputan dari band lokal itu semua dari M32 sini. Oke. Pun kalau perpindahan band lokal itu pakai channel master Mas. Jadi pakai channel master. Dia ngikutin channel master yang dibikin sama anak-anak. Agak ngadep depan Jar biar siap. blocking. Terus Oke. terus. Oke, Setelah band setelah lokal, terus bagaimana cara? Nah, berarti band lokal itu 1 2 3 4 5 itu ini apa tuh namanya? Cuman pakai DL ini saja. Ya, cuma pakai Channelnya DL32. sama ya? Channelnya sama. Oke, sharing channel lah ya. Sharing channel. Oke, terus Nah, kalau untuk yang artisnya, 4 artis itu baru kita pakai splitter yang di bawah ini, splitter biasanya ini. oke. Wah. Oke, splitter yang di bawah. Oh, splitter ini ya. Jadi karena artisnya ini ada 4 Mas, jadi kita sediain drum sendiri-sendiri kan. Oke, ya drumnya. Terus di sini scan-nya kan cuman ada 3 nih, cuman ABC. Oke. Nah, ngakalinya kita lihat rumus di rundown gitu. Ada sama teman-teman itu biasanya itu lihat rumus rundown. Oke. Jadi artis pertama itu kan main sebelum break isya nih. Jadi artis pertama, kedua, ketiga itu kita install dulu Oke. channelnya. Kita install dulu, terus tarikan stackbone-nya ke depan, kita tarik dulu. Setelah artis pertama main kan masih ada spare waktu untuk kita nginstal di artis keempat yang belum diinstal ini. Jadi waktu perpindahan channel kita tinggal pindah skin-nya aja ini. Oke. Tuh. Saat artis 1, Dua. misal Malik The Essentials, Viera Tail, Reality Club. Habis itu Andra dibalikin ke channel A yang band yang main awal tadi. Ketika artis 1, ini 1 2 3 artis berarti udah kamu channeli semua. Iya, udah. Nah, ketika artis keempat lagi perform, mau perform, ini kan lagi main nih. Ini punyanya Ini yang artis kosong. pertama dilepas, Yang dipasang artis keempat. Tapi sebelumnya udah stackbone-nya udah narik ke stage ya. Iya. Jadi ditandain pakai contoh artis pertama pakai biru, artis kedua pakai kuning. Jadi Oke. nggak akan ketuker aja sih. Gitu. Oke, terus kamu berani menjamin berapa lama ketika 3 artis tadi, artis 1 2 3 perpindahannya dengan sistem ini bisa menjamin berapa lama perpindahan? Mungkin di luar preparing kru artisnya ya, mungkin 5 menit sih Mas. 5 menit aja? 5 menit ya. 5 menit aja? Karena dari kru artis itu udah tinggal dia kan udah nyebar stackbone-nya tuh sesuai plottingan mereka. Ya. Jadi tinggal, dan itu udah ada nomornya sih. Jadi kayak contoh kita di 20, 21, keyboard di selanjutnya itu tinggal nyolok di stickbox yang warna itu. Contoh Malik di warna kuning nih. Udah tinggal, kan nggak akan ketukar karena Malik warna kuning. Terus kalau si Reality Club pakai warna merah gitu, udah nggak akan ketukar. Karena kita udah labeling dari awal. Ya. Itu memang salah satu fungsi di mana kita itu konser sekarang sudah mainnya tuh festival dan artisnya banyak banget. Sekarang harus cepet-cepetan membuat sebuah sistem yang cepet-cepetan pindah artis tuh ya. Itu adalah salah satu poin yang diperhatikan sama promotor. Dan itu mungkin salah satunya kenapa beberapa promotor atau beberapa manajemen artis bisa merekomendasikan Cakra salah satunya dengan perpindahan yang lumayan cepat tadi ya. Oke, terus ada apa lagi Jar ini di belakang? Ini ada ya ini mixer Yamaha GL5 sama Tio. Sama Tio ya. Ya, jadi untuk ini aku mau bahas output sih Mas. Oke. Output di monitor sama di ear monitor. Oke. Nah, kalau channel inputnya kan nggak sharing nih sama band lokal. Ya. Tapi gimana di outputnya? Jadi kalau outputnya itu aku pakai soft patch di GL5. Soft patch. Ya, soft patch itu mindah patchingan lewat mixer. Kalau hard patch itu cabut colok kita. Oh gitu. Itu, Mas. Soft patch memindah patchingan lewat mixer. Oke. Dan kalau untuk outputnya kan di monitor ini kan kita pakai Turbosound IQ sama Yamaha DPR 15 yang dimana input speakernya kan bisa 2 channel nih.
Input speakernya kan bisa 2 channel, A sama B. Dan Oke. coba bentar, saya mau ngasih tahu ini kameramen saya habis dikebul sama asap. Makanya saya dari tadi nggak fokus sama Fajar. Oke, lanjut. Lanjut, Jar. Lanjut, Jar. Lanjut. Oke. Jadi di speaker floor kita, monitor kita kan Turbosound IQ 15 sama Yamaha DBR 15 ini kan inputnya bisa 2. Ya. A sama B. Pun itu kita sharing. Kita apa? Kita sendirikan, lokal sama band artis. Berarti. Jadi kita tarik 2 output, yang dimana output pertama lewat Tio, output yang kedua aku pakai Omni lokal dari Yamaha mixer ini. Jadi input A dari input lokal mixer nih, itu buat artis contoh. Nah, yang input B-nya speaker aku taruh di Tio. Jadi waktu band lokal main untuk output kiriman ke monitornya kita software di output pakai Tio ini. Nggak paham, aku puyeng. Tapi buat begitulah. teman-teman sound system pasti paham. Teman-teman sound system paham. Ribet banget ya, Jar ya? Ya, jadi kita mainnya nggak cabut colok, yang dimana cabut colok itu kadang beresiko. Apalagi kalau waktu change over kan blackout tuh. Human error lah. Nah, Takutnya human error ya. takutnya Human error ya. Jadi Oke. kita mending software saja. Oke, siap. Siap, terima kasih Bapak Fajar. Sampai ketemu di Sama-sama. konten berikutnya, teman-teman. Sampai ketemu di konten berikutnya bersama Cakra, kita bahagia.